Manajemen SDM. Pengertian MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pengertian sumber daya manusia ini adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk memberikan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungan serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Tujuan MSDM. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan kegunaan dari seluruh pekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi, manajemen sumber daya manusia ini dapat hadir di perusahaan karena memiliki tujuan. Tujuan tersebut tentunya akan berjuang pada pencapaian target perusahaan tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan dari manajemen sumber daya manusia berdasarkan pendapat dari ahli ekonomi Sudarto, yaitu mendapatkan serta mempertahankan karyawan terbaik, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya oleh perusahaan, dan senantiasa meningkatkan kualitas serta kemampuan karyawan dalam bekerja di perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan sebuah sistem perekrutan karyawan yang optimal. Fungsi MSDM. Fungsi MSDM ini meliputi beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengatur keanggotaan, 2. evaluasi performa, 3. pemberian kompensasi, 4. pelatihan dan pembangunan, 5. membangun relasi, 6. menjaga kesehatan serta keamanan pekerja, 7. pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu mengatur keanggotaan. Dalam fungsinya mengatur keanggotaan, manajemen sumber daya manusia ini atau MSDM adalah memiliki 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan karyawan, penarikan karyawan, dan proses seleksi atau rekrutmen karyawan. Dan tujuan salah satu fungsi ini atau SDM ini adalah mencari karyawan berkualitas untuk ditempatkan di posisi yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua yaitu evaluasi performa. Salah satu fungsi lain manajemen sumber daya manusia ini adalah evaluasi performa, dengan memberikan pengetahuan seputar perusahaan dan apa yang nanti akan mereka kerjakan. Yang ketiga, pemberian kompensasi, yaitu fungsi manajemen SDM berikut berbicara mengenai reward atau kompensasi yang diberikan oleh karyawan atas kinerja mereka di perusahaan. Mereka akan membuat struktur gaji berdasarkan posisi karyawan, sementara manajemen setiap divisi yang akan menentukan gaji yang akan diterima oleh karyawan berdasarkan budget yang sudah disepakati. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan serta pengembangan untuk karyawan. Bekerja sama dengan manajemen di masing-masing divisi akan membuat berbagai program pelatihan untuk para karyawan agar mereka dapat mengembangkan keterampilannya. Yang kelima yaitu membangun relasi. Lewat fungsi ini antara HR dan karyawan harus
menjalin relasi yang baik agar tidak tercipta konflik ke depannya. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan perusahaan sehingga karyawan tidak melakukan beberapa tindakan seperti demonstrasi atau mogok kerja dari karyawan. Untuk itu, perusahaan harus memastikan hak-hak karyawan terpenuhi sesuai dengan perjanjiannya. Yang keenam, menjaga kesehatan serta keamanan pekerja. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya adalah tanggung jawabnya terhadap kesehatan serta keamanan para karyawan. Yang ketujuh yaitu pemutusan hubungan kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan yang disebabkan oleh banyak hal. Ketika perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan pun harus tetap diberikan kompensasi berupa pesangon yang nominalnya disesuaikan dengan masa kerja karyawan bersangkutan. Sejarah manajemen SDM, yaitu sejarah manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pada umumnya. Sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan setidak kali oleh majikan. Manusia tidak dihargai karena dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang disamakan dengan mesin, dengan uang, dan sebagainya. Majikan lebih meningkatkan atau memberikan perhatian pada sumber daya alam daripada sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut manusia masih banyak yang belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga penghargaan pada manusia masih rendah dipicu pula jumlah tenaga kerja yang berlebihan, pendahuluan lapangan kerja sangat sedikit. Generasi pertama, perkembangan MSDM terbagi dalam beberapa generasi. Yang pertama yaitu manajemen prapersonalian. Manusia sudah dilihat sebagai faktor produksi, sebagai manusia mesin. Orang manajer memiliki sekaligus pengelola SDM manusia terburuk. Yang kedua yaitu generasi pada tahun 1945 sampai 1960-an, manajemen personalia. Manusia dianggap sebagai mesin